macet Mbak nih. Ini Alhamdulillah masih kekejar nih. Mudah-mudahan teman-teman nggak masalah nih. Sip. Ya, Baik, Dok. teman-teman, kita bisa langsung kali ya, karena udah telat nih saya. 10 menit, mohon izin. Saya, ini dulu ya. Pertemuan kedua kan ya? Ya, Bu. Pertemuan kedua, Bu. Betul. Nah, ish, tahan dulu sebentar. Ya. Baik, izin share screen. Mohon izin, saya izin share screen. PJ-nya nanti jangan lupa ya, screenshot yang hadir ya. Baik, Bu. Nanti saya screenshot ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, apakah sudah terlihat ya? Sebentar. Kok yang terlihat ini ya? Sebentar, sebentar. Nggak bisa ya. Saya nggak bisa masuk ya. Sudah dikasih akses belum ya? Mohon izin. Ini nggak bisa masuk ya. Sudah, Bu. Sudah bisa. Sudah diberi akses. Oke. Dulu. Ini yang sini. Oh, ini PDF. Baik. Makasih teman-teman. Mohon izin. Apakah sudah terlihat? Sudah ada, Bu. Ya. Izin ya, teman-teman. Apa kita sudah bisa langsung belajar ya? Baik. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang keuangan, ini kan tentang keuangan ya, manajemen keuangan. Sekarang kita mulai masuk ke akunnya keuangan. Salah satunya adalah tentang pendapatan. Dalam pendapatan kita eh, perlu tarif. Ya, jadi nanti di sesi ini kita akan bicara tentang pendapatan rumah sakit, khususnya pasien tunai dan pasien jaminan. Yang kedua adalah di akun neraca nanti atau akun operasional itu juga nanti ada kekayaan enggak. Jadi di akun neraca kita ada namanya kekayaan. Kekayaan itu adanya di persediaan. Ya, jadi nanti kita akan bicara tentang hari ini pendapatan yang nanti akan masuknya ke akun laporan operasional dan kita akan membicara bagaimana menghitung persediaan yang nanti akan masuk ke laporan neraca. Karena kan neraca adalah aset dan hutang. Ingat ya, kalau laporan operasional, pendapatan, dan biaya. Jadi kita akan ngomongin tentang pendapatan untuk laporan operasional dan persediaan itu untuk neraca. Baik, di sesi ini agak sedikit ada simulasi, jadi ada yang saya lambatkan. Slide saya nggak banyak, karena slide ini kita banyaknya di simulasi. Jadi kita akan lama nanti di simulasi. Jadi teman-teman ingat tadi saya bilang bahwa di kode neraca itu ada yang disebut dengan persediaan. Ya, di Aktiva juga nanti ada yang disebut aset, uang tunai. Itu juga dari pendapatan. Di laporan operasional, pembayaran JKN itu masuknya ke laporan operasional. Jadi kita hari ini kita belajar tentang eh, pendapatan kita dan juga persediaan. Eh, Kalau ada yang bertanya, diinterupsi ya, karena saya tidak bisa melihat teman-teman hand raising. Baik, pendapatan rumah sakit kita sudah belajar kemarin bahwa pendapatan rumah sakit ada dua, pertama dari persediaan dari pelayanan, yang kedua dari non pelayanan. Di sesi ini kita akan belajar tentang pendapatan atau penerimaan yang berasal dari pelayanan. Nah, otomatis pendapatan dari pelayanan itu bermuasal dari pelayanan, kemudian ada billing, dan billing itu memerlukan tarif. Jadi di situ. Nah, di luar dari pelayanan, kita punya juga pendapatan non pelayanan. Contohnya apa? Ayo, contoh pendapatan non pelayanan apa? Ada yang tahu nggak?
Sewa ruangan mungkin, dok. Pemanfaatan aset, Dok. Oh, Aset. betul. Jadi sewa lahan, sewa ruangan, kemudian kalau kita punya hak paten, kemudian kita juga apa kalau misalnya kerjasama dengan pihak lain sebagai manajemen fee, itu semuanya pendapatan-pendapatan yang bukan pelayanan. Jadi nanti di pendapatan laporan operasional, pendapatan itu nanti ada dua macam, yang pelayanan dan non pelayanan. Yap. Nah, sekarang kita fokusnya agak sedikit ke billing dan tarif. Nah, kita tahu sendiri bahwa suara saya jelas ya. Pasien kita itu empat macam secara umum. Ada pasien jaminan pemerintah, itu jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan daerah, COVID, itu semuanya tuh jaminan pemerintah. Ada pasien asuransi swasta, itu misalnya kita sebut saja misalnya InHealth. Terus kemudian apa namanya tuh Art Medica, itu semuanya Prudential, Reliance, itu semuanya asuransi swasta tapi terkait dengan asuransi kesehatan. Ada jaminan perusahaan langsung. Itu apa? Jadi perusahaan tidak memberikan preminya kepada asuransi kesehatan. Tapi perusahaan mengelola premi perusahaannya, kemudian dia langsung bekerja sama dengan pihak kita sebagai provider kesehatan. Ini contohnya apa? Contohnya adalah eh, Yayasan Pegawai Bank Indonesia. Dia mengelola sendiri tuh, ya, atau Yayasan Pensiunan Bank Indonesia. Jadi kalau teman-teman ke Bidakara, yang di belakangnya, jangan yang di jalan besarnya itu, yang di belakangnya itu ada gedung sekitar lantai 4 ya. Itu ada tulisannya Yayasan Bank Indonesia. Jadi mereka mengelola premi dan biasanya kita kerjasama. Kemudian ada lagi perusahaan-perusahaan yang mengelola seperti Krakatau Steel. Itu mengelola sendiri. Pertamina, tidak semua Pertamina kerjasama dengan Admedica. Ada Pertamina yang langsung bekerjasama dengan rumah sakit. Begitu juga PLN, ada regional tertentu dia langsung bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi itu yang disebut perusahaan mengelola premi dan preminya itu langsung bekerja sama, premi pegawainya dikelola sendiri dan langsung bekerja sama dengan kita sebagai provider kesehatan. Yang keempat ada pasien tunai yang membayar sendiri tanpa uang jaminan tapi dia langsung membayar dari out of pocket. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi ada tiga. Nah, dari empat macam jenis pasien, semuanya ini pada umumnya tarif rumah sakit. Ini tarif rumah sakit kan? Tarif rumah sakit. Hanya pemerintah saja pakai yang kita sebut dengan inasi bigis. Ya, jadi nanti tarif pemerintah ini rada beda nih dibandingkan dengan tiga. Nah, nanti kita akan bicara tarif rumah sakit itu berarti menyangkut pasien asuransi, pasien perusahaan, dan pasien tunai. Ya, saya tidak mensimulasikan untuk membuat inasi bigis. Karena itu bisa dalam satu semester 6 bulan sendiri, datanya juga harus lengkap. Tapi saya akan memberikan clue-clue gimana inasi bigis itu dibuat. Gitu ya. Jadi inilah yang akan kita bicarakan adalah tarif rumah sakit. Ya, jadi untuk pasien apa? Pasien asuransi, pasien perusahaan, dan pasien tunai. Ya. Ingat, saya harus jelas dulu nih. Pasien tunai itu tidak selalu dalam cash on hand ya. Dia bisa QRIS, bisa debit, cara pembayaran bisa pakai kartu kredit, tapi yang jelas dia bayar sendiri. Metode pembayarannya mau pakai kartu kredit, debit, QRIS, atau mau pakai GoPay, atau mau pakai apa itu terserah. Tapi yang jelas adalah dia menanggung diri dia sendiri. Ya, clear ya? Tolong kalau ada pertanyaan ditanyakan di awal supaya nanti kita tidak salah persepsi terhadap penjelasan dari kuliah ini. Baik, kita sudah cerita kemarin, sempat mungkin saat ini tampil, kalau mudah-mudahan pernah lihat nggak slide ini? Pernah ya? Jadi intinya yang tadi tiga jenis itu, asuransi, jaminan perusahaan, dan juga jaminan pasien tunai, itu menggunakan tarif rumah sakit. Pasien itu masuk dari IGD atau dari rawat jalan. Kemudian dia masuk, setelah lagi masuk kajar lewat IGD dan
Rawat jalan sudah mempunyai nota biaya. Jadi yang disebut dengan billing system dari mulai tagihan masuk sampai pulang. Kenapa disebut fee for service? Setiap service ada fee. Setiap service ada fee. Jadi setiap kegiatan ada fee. Ada tagihan, ada tarif, dan ada tagihan. Jadi makanya pada umumnya tarif rumah sakit itu dikenal dengan istilah metode fee for service. Karena setiap kegiatan ada, setiap pelayanan ada servisnya, ada fee. Setelah pasien masuk, dia akan masuk ke ruang rawat. Di ruang rawat, maka itu banyak kegiatan. Dari mulai rawat inap, ada tagihannya biaya sendiri. Billingnya ada tagihan sendiri, nota biayanya ada. Kemudian jasa pelayanan dokter, ada billingnya, ada tagihan sendiri. Kemudian lab, radiologi, tindakan medis, obat, dan sebagainya. Semua ada, setiap step ini ada biaya-biaya. Yang semuanya kita tahu semua dijumlahkan, maka itulah menjadi total biaya rawat yang ditagihkan di kasir atau loket kasir. Nah, total biaya ini setelah diselesaikan, maka dia pasien pulang. Kalau dia pasiennya itu asuransi, dia harus menandatangani selesaikan dokumentasinya. Begitu juga dengan jaminan perusahaan. Kalau dia pasien bayar sendiri, maka dia harus membayar dan menyelesaikan. Nah, bagaimana kalau dia JKN? Nanti JKN ini prinsipnya sama, teman, dia harus melengkapi beberapa dokumen. Dan sistem billingnya juga nanti agak berbeda. Jadi nanti kita bicaranya agak sedikit berbeda untuk pasien tarif non-JKN. Tarif JKN. Sekarang kita bicarakan pasien tunai atau pasien dengan tarif rumah sakit. Baik untuk pasien tunai, pasien asuransi, dan juga pasien jaminan perusahaan. World Bank di tahun 2012 itu sudah menyampaikan ada beberapa model pembayaran di rumah sakit. Salah satunya dua kelompok pembayaran yang sudah dideklar, yang payment methodnya itu adalah retrospektif dan prospektif. Apa itu retrospektif payment? Payment are made or agreed upon after provision of services. Jadi dia itu kita tahu tagihannya berapa setelah provision of services. Jadi setelah dilakukan pelayanan. Jenis yang kedua itu ada prospective payment. The payment are made or agreed upon in advance before provision of services. Jadi belum dilakukan apapun kegiatan dia baru masuk tegak diagnosa, kita sudah bisa memperkirakan tagihan dia berapa. Nah, inilah dua jenis pembayaran yang disampaikan dalam model pembayaran World Bank. Nah, di sini retrospektif tagihan yang kita tahu setelah melakukan pembayaran itu adalah fee for service. Ini salah satunya yang kita lakukan untuk tagihan pasien umum, asuransi, dan pasien perusahaan. Contohnya, kalau pasien sudah pulang, dia kan tahu billingnya. Selesaikan dulu billingnya. Dia akan narik data, bahkan itu semua yang dilakukan, ada nota biaya dijumlahkan, direkap, maka diketahui total perawatan. Bagaimana dengan itemized billing? Sama itemized billing itu, tarif-tarif di itemize. Jadi di satu-satukan, bisa dipaketkan apa, paketkan apa. Atau per dim. Per dim itu biasanya dalam bentuk bundling. Jadi masukin satu-satu, tapi base-nya tetap adalah fee for service tarif rumah sakit. Ya. Nah, prospective payment, tarif yang kita tahu sebelum kita melakukan tindakan medis, itu dikenal dengan 3 macam. Yang pertama adalah capitation, yang saat ini dipakai di puskesmas. Puskesmas itu pakai kapitasi. Jadi teman-teman yang bekerja di puskesmas,
itu pasti tahu bagaimana mengklaim puskesmas dari BPJS. Jadi kita lihat apa namanya BPJS itu eh, memberikan tarif kapitasi kepada puskesmas. Sedangkan untuk rumah sakit JKN itu memperlakukan tarif inasi bigis. Tarif inasi bigis itu adalah metode pembayaran dengan cash mix. Ya, jadi inasi bigis itu hanya nama branding. Contoh yang berikutnya untuk prospective payment adalah global budget. Global budget itu apa? Ini yang dipakai di Turki. Jadi pemerintah ngasih gelondongan rumah sakit RSCM dapat misalnya setahun dapat 1 triliun misalnya. Ya udah, Anda harus mainin pasien-pasien sekian gitu. Besarnya dari berapa? Itu berdasarkan historical data 3 tahun terakhir. Jadi ini sama model dulu. Dikasih jatah, kemudian ya udah ngelayani pasien miskin itu seperti itu kira-kira. Nah, ini jadi kita tidak tahu pasiennya itu sakit apa, pokoknya yang penting sudah dihargain satu pasien harganya sekian. Itu kira-kira gambarannya berdasarkan dari data historis. Silakan yang ingin bertanya. Silakan ada yang bertanya kali. Jadi JKN pakainya model apa pembayarannya? Prospektif. Aktif. Kita next ya. Jadi makanya ini teman-teman harus tahu. Jadi nanti kita ada step yang namanya pra-coding. Jadi ketika pasien masuk IGD, kita tahu arah penyakitnya kemana. Misalnya kita mau operasi apa, misalnya laparotomi, ternyata dia ada komorbidnya DM, NIDDM, kemudian ternyata KTA, misalnya itu kan kita tulis dulu. Kita bisa perkirakan nih, oh dia kasusnya bakal begini-gini dengan komorbidnya DM. Coding. Jadi kita udah tahu nih, oh ini akan dibayarkan oleh JKN itu sekian. Nah ini teman-teman harus tahu step pra-coding. Dari sini kita udah bisa tahu, nih pasien ini akan dibayarkan lebih kurang sekian. Kita nggak tahu kalau nanti tiba-tiba masuk ICU terus pakai ventilator 100 jam misalnya. Kan beda lagi tarifnya. Minimal itu menjadi salah satu acuan ataupun perkiraan plafon untuk si pasien tersebut. Itu kira-kira yang teman-teman bisa mengambil dari teori ini, bahwa ini kita bisa tahu sebelum kita melakukan tindakan medis. Gitu ya. Silakan ada yang ingin komentar atau menanggapi. Gimana Dokter Masri masih mikir? Ya, Bu. Lanjut. Ini Iya, kadang kan untuk yang prospektif payment ini salah satu contoh kalau di tempat saya itu berarti FKTP itu. ya, kan dokter. FKTP. FKTP itu kadang-kadang pemerintah bayarnya itu tidak tidak sama antara satu FKTP dengan FKT lain, tergantung kelengkapan pelayanan yang diberikan. Ada yang kapitasinya 8.000 per kepala, ada yang 12.000. Nah, untuk yang rumah sakit yang inasi biji ini kadang-kadang dari BPJS itu kita sudah memperkirakan paketannya penyakit diagnosa tertentu, tapi ketika kita klaim itu kadang-kadang dari BPJS itu membayarnya tidak sesuai dengan apa yang kita klaim. Saya nggak tahu apakah karena kesalahan administrasi dari kita atau mungkin dari BPJS-nya merasa atau menilai bahwa apa yang kita klaimkan itu tidak sesuai dengan mereka. Baik, yang pertama benar kapitasi itu untuk FKTP. Jadi semuanya pakai capitation di puskesmas. Yang kedua benar di pembayaran JKN ada dua isu nih. Yang pertama kan JKN itu biasanya BPJS itu dia memverifikasi itu dari 3. Yang pertama itu Permenkes sekarang ya, Permenkes dari Kemenkes. Permenkes tentang JKN dari Kemenkes. Itu banyak tuh. Dari 2014 masih berlaku yang sampai 2023 terakhir. Yang kedua, berita acara hasil verifikasi, berita acara kesepakatan yang tahun 2018.
Itu dipegang tuh, Dokter Masri. Yang ketiga nih yang nyebelin nih. Menurut saya, karena ditentukannya kadang secara sepihak tuh sama BPJS. Surat edaran, surat pemberitahuan BPJS. Nah itu tuh yang kadang-kadang berlaku mundur itu kadang-kadang sering ada gitu seperti itu. Jadi, eh, nah ini yang menyebabkan tiga hal yang dia pegang untuk verifikasi. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, nah ini teman-teman, saya selalu bilang dari kemarin, baik di kelas ini maupun kelas lain, bahwa BPJS tidak sedang baik-baik saja. Jadi kalau tren teman-teman sekarang ini pendingnya naik, yes, memang itu kondisinya. Kenapa? Karena BPJS selama 3 tahun ini happy. COVID sangat melindungi BPJS. Misalnya pasien PCI atau pasien bypass lah, masuk ke IGD, ternyata positif COVID. Kan tindakannya yang bayar COVID, jaminan COVID. Nanti JKN-nya kapan? Nanti kode negatif. Berarti tinggal ruang rawatnya aja, penyembuhan. Ya kan? Bertahun-tahun, beribu-ribu pasien, dia sangat dibantu. Terakhir, ketika sudah pandemi akhir, selesai, maka itu menjadi tanggung jawab JKN. Nah, apa yang terjadi? Sudah nambah tanggung jawab, kemudian tarif naik ya, sekitar 7-10% di tahun 2023. Di sisi lain, pemerintah belum menyetujui iuran JKN. Sehingga cash flow JKN sekarang cukup tajam selama 1,5 tahun ini. Nah, itu saya bilang sama teman-teman, hati-hati, pemerintah nggak mau menaikkan iuran dikarenakan kondisi masyarakat ya. PHK, badai PHK banyak, kemudian juga biaya hidup makin tinggi. Selama ini 80% tanggung pemerintah, sekarang masyarakat harus menanggung yang 20% jadi 100%. Terus tambahin lagi naik bisa. Kacau nih. Nah, di akhirnya pemerintah tidak menyetujui kenaikan untuk tahun ini. Saya nggak tahu tahun depan. Artinya ke depannya ini BPJS akan makin sedikit nih uangnya. Ya kan? Tanggung jawab makin tinggi. Yang dia berlakukan adalah memperketat verifikasi. Jadi sekali lagi, ini rentetan nih dari awal nih. Nah sekarang teman-teman, tadi pertanyaan Dokter Brahmasri, saya hanya bilang hati-hati. Karena BPJS sendiri tidak sedang baik-baik saja. Coba teman-teman lihat, dalam waktu 3 bulan terakhir, pendingan makin naik apa enggak? Saya tanya coba. Naik kan? Pada umumnya, hampir seluruh rumah sakit itu naik. Betul nggak Dokter Masri? Pendingan Benar, makin Bu. Tiga iya. bulan terakhir ini tadinya rata-rata pendingan di rumah sakit tempat saya bekerja itu antara 10-15%. Tapi terakhir ini saya dapat informasi dari kepala rumah sakit, itu kadang-kadang sampai 30% pendingannya. Ya, Sehingga mengganggu cash flow-nya rumah sakit, yang pada akhirnya mengganggu kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. ya, betul. Dan itu akan berlangsung sampai 2025. Karena belum ada tanda-tanda kenaikan iuran JKN disetujui. Kayaknya masih nggak dibahas tuh. Jadi saya hanya pesan sama teman-teman, menyambung pertanyaan di Dokter Masri, hati-hati di tahun 2024, 2025, teman-teman harus care dengan klaim JKN. Itu aja pesan saya. Kenapa harus care? Karena menyangkut cash flow rumah sakit, terutama untuk rumah sakit pemerintah, RSUD, kemudian angkatan ataupun Bayangkara itu hati-hati. Mungkin rumah sakit swasta yang hanya 10%, I don't care, dia bilang. Kecil lah itu. Tapi buat rumah sakit pemerintah, yang hampir 70-80% itu jadi masalah. Itu saya hanya bilang seperti itu. Dan mungkin akan berlangsung sampai tahun 2025. Itu sih. Jadi ya itu pernyataan. Jadi kita harus siap-siap dengan kondisi seperti ini. Kita pernah belajar Ekoyankes dengan saya ya, teman-teman ya. Hah? Belajar Ekoyankesnya sama saya nggak? Bukan, Bu. Oh enggak ya? Jadi teman-teman belum pernah ketemu saya, baru sekarang ini ya. Sempat ketemu saya nggak? Saya sempat ngajar nggak di kelas ini sebelumnya? Enggak ya? Belum pernah, Bu. Baru pertama kali, Bu. Oh, nah di kuliah saya Ekoyankes, itu saya ngasih tahu tuh apa itu helikopter view, teman-teman harus tahu. Jadi konsep di Ekoyankes itu adalah kita mengenalkan industri rumah sakit. Kita harus mengenalkan surrounding kita. Nah, salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah akan berdampak ke industri kita.
Berdampak industri kita, berdampak ke rumah sakit kita bekerja. Ini salah satunya seperti ini. Kebijakan pemerintah terhadap makroekonomi Indonesia yang menyebabkan banyak PHK berdampak pada kemampuan pembayaran iuran. Di sisi lain, kebijakan pemerintah terhadap iuran JKN itu berdampak pada JKN. Nah, jadi akhirnya yang disempit siapa? Ya rumah sakit. Nah, itu maka jadi kebijakan yang berubah di lingkungan kita akan mempengaruhi industri kita dan akan mempengaruhi rumah sakit. Jadi itu yang harus teman-teman ingat ya. Ingat pesan saya selalu, ingat 2004, saya selalu bilang tuh di semester lalu juga bilang hati-hati 2004, 2005, 2025 JKN tidak baik-baik saja pembayaran. Jadi teman-teman amati terus supaya cash flow rumah sakit kita nggak terganggu. Baik, ada yang komentar? Bu, mau tanya, Silakan Dokter Fredrik. eh saya ada baca tuh untuk BPJS ini wacananya ada sistem apa? Cost sharing ya, Betul. cost sharing. Katanya ya itu wacana salah satu wacana untuk menekan defisit. Ini saya juga belum tahu detailnya. Apakah memang cost sharing ini jadi salah satu solusi ke depannya untuk gimana ya, untuk menekan utilisasi juga gitu. Karena kalau saya setahu saya memang dengan sistem BPJS yang sekarang ini, apalagi pasien-pasien yang PBI itu eh, merasa apa ya? eh, kurang menjaga kesehatannya gitu. Jadi oh gampang aja gitu kan ada BPJS kalau ada sakit penyakit gitu ya. Jadi apakah cost sharing ini juga bisa apa ya menekan gitu loh utilisasi BPJS-nya, kemudian juga bisa membuat pasien itu jadi lebih sadar akan kesehatan gitu ya. Gimana Bu? Mungkin Baik, itu. terima kasih Dokter Fredrik. Jadi gini, hasil analisa di BPJS Pusat yang jalan Cempaka Putih itu memperlihatkan malah terbalik Dokter Fredrik. Malah persentase orang kelas 1 yang bukan dari ASN itu cukup besar. Jadi kalau bahasa kita udah habis-habisan tuh di sana, dia jadi JKN sekarang. Gitu. Nah, itu persentasenya besar. Justru dengan jumlah peserta yang tidak yang lebih sedikit dari JKN PBI, justru dia menyerap dananya hampir sama. Nah, itu yang menyebabkan adanya ide cost sharing. Jadi cost sharing itu diarahkan ke kelas 1 dan yang non-kris kalau kita bilang sekarang. Yang kris itu dianggap, maaf ya, dianggap yang PBI. Jadi mungkin untuk punya cost sharing susah. Nah, non-kris itu dijadikan punya cost sharing. Caranya gimana? Peserta non-kris nanti ya, kenapa nanti? Ini stepnya, saya akan cerita, ada bocor halusnya begini. Nanti ada kris dan non-kris. Si non-kris ini diminta untuk punya asuransi kesehatan lain. Seperti dia jadi punya prudensial di samping JKN. Dia punya Reliance di samping JKN misalnya gitu. Dia punya InHealth di samping JKN. Nah, asuransi yang si COB ini namanya cost of benefit, COB. Ya ketemu istilahnya dengan sita COB itu cost of benefit itu akan dipakai untuk meningkatkan akomodasi dan cost sharing. Nanti arahnya begitu, Dokter Fredrik. Jadi justru sasarannya adalah pada yang non-kris. Karena dianggap yang kris itu memang orang nggak mampu. Pada umumnya adalah PBI. Nah, yang non-kris ini diharapkan punya 2 asuransi, termasuk kita semua. Nanti punya 2 asuransi. Asuransi JKN dan asuransi cost benefitnya itu, asuransi kesehatan swasta. Nah, inilah yang akan mengcover kalau dia mau naik kelas ke VIP, dia mau naik kelas ke VVIP, seperti itu. Atau dia memberikan cost sharing, dan itu dari asuransi ini. Itu jawaban saya. Nah, kalau teman-teman sekarang dengar, banyak sekali Admedika nawarin COB, kemudian InHealth sekarang agresif nawarin COB, itu sebetulnya arahnya ke situ. Itu jawaban saya. Apakah bisa menjawab, Dr. Ferry? Jadi bukan untuk kris Terima ya, kasih. untuk non-kris. Terima kasih. Ya. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut. Retrospektif dan prospektif. Kalau kita lihat di diagramnya seperti ini. Jadi prospektif payment dan pelayanan dan retrospektif seperti ini. Kalau kita belum melakukan pelayanan, maka kita bisa melakukan prakoding. Nah, kemudian kita sudah tahu perkiraan tarifnya itu berapa. Nah, mengacunya pada apa? Diagnosa awal dan perkiraan PPK kita apa nih? Clinical pass rate. Kita coding, tak, kita akan dapat perkiraan biaya.
kalau dia pasien JKN. Kalau dia global budget, kita punya yang disebut dengan plafon ataupun perkiraan biaya dari 3 tahun terakhir. Oh, kalau penyakit ini kita plafonkan sekian. Oh, penyakit ini plafonkan seperti itu. Nah, meskipun kita belum melakukan pelayanan dengan PPM, Prospective Payment Method, maka kita sudah bisa memperkirakan kita akan dibayar, akan menagihkan sekitar berapa. Nah, kemudian kita melakukan pelayanan pasien. Nah, ini dari perusahaan medik, billing pasien, dokumen pendukung, bukti hasil, dan coding macam-macam. Kemudian, kemudian billing, tagihan-tagihan, maka kita akan lihat adalah tagihan dan bentuk rekap. Nah, tagihan ini direkapitulasi tadi dengan tarif rumah sakit, fee for service, ataupun dengan bukti pemeriksaan. Jadi setiap pemeriksaan itu kan satu paket, maka kita baru tahu tagihan kita itu berapa. Nah, baru tahu inilah yang disebut dengan retrospective payment method. Jadi teman-teman, kalau kita kan penelitian retros malah ke belakang ya kan? Prospektus malah ke depan. Kalau ini kebalik, retro malah yang ke depan, prospek malah yang di awal. Jadi kebalik. Jadi hati-hati jangan pemikiran. Jadi inilah model pembayaran payment method dari prospektif, kemudian pelayanan baru retrospektif. Nah, yang akan kita buat, yang akan kita bicarakan tarifnya itu adalah tarif yang untuk fee for service dengan metode retrospektif payment method. Di sini udah paham ya? Tadi yang tadi, kalau kita jabarkan ini jadi ini. Ya. Next. Sekarang saya mau cerita tentang ini dulu nih. Inasi Bigis. Ya. Inasi Bigis itu adalah nama brandnya dari suatu tarif cash mix di Indonesia. Nah, apa itu cash mix? Cash mix itu merupakan ilmu dasar dari suatu pembiayaan dengan mengawinkan biaya dengan case, dengan kasus. Nah, case mix kalau teman-teman lihat itu bisa ditulis case mix begitu, bisa dengan dash. Nah, ini dia merupakan suatu ilmu dasar dalam health economic, dalam perhitungan ekonomi kesehatan. Nah, di banyak negara, cash mix itu dikenal dengan nama DRG, Diagnostic Related Groups. Paham sini ya? Yang kita sering dengar DRG. Kenapa DRG? Karena ini udah standar. Jadi kalau teman-teman baca literatur, dia selalu memakai DRG tarif atau DRG payment. Nah, DRG ini kemudian dipakai sebagai nama generik dan sudah diberlakukan di banyak negara. Dan masing-masing negara itu memberikan branded namanya sesuai dengan negaranya. Misalnya Thai DRG, ini punyanya Thailand. Ya. Kemudian Aus DRG, dia punyanya Australia. UK DRG, ini punyanya Inggris. Phil DRG, punyanya Filipina. My DRG itu punyanya Malaysia. Ina DRG itu sebetulnya punya Indonesia. Nah, kita pernah punya Ina DRG. Itu waktu zaman Jamkesmas. Kok JKN jadi Inasi Bigis? Ingat nggak? Waktu zamannya Jamkesmas Ina DRG. Siapa ingat tahun 2012, 2013-an kita pakai DRG. Aku sekarang jadi si Bigis, ya kan? Beda kan? Nah, kalau teman-teman baca di literatur, hampir nggak ada negara yang pakai si Bigis. Cuman Indonesia Raya, tanah air beta aja nih. Selalu punya kreativitas tersendiri. Jadi, hanya Indonesia lah yang pakai si Bigis. Tidak ada negara yang pakai DRG. Tidak ada negara yang pakai si Bigis. Pasti teman-teman nanya, kenapa? Ya kan? Nah, ini terjadinya adalah karena di proses persiapan JKN. Kebetulan saya ada di situ, jadi saya tahu banget. Jadi, ketika Jamkesmas itu zamannya Presiden Pak SBY, itu didorong menjadi JKN, sesuai dengan Undang-Undang DJSS, JSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, di situ, ini maaf ya, Kemenkes bekerja sama dengan salah satu
universitas terkemuka di Indonesia, salah satu. Dan dikasihlah proyeknya untuk membuat tarif. Nah, kemudian padahal kita sendiri udah punya jam kesmas nih, tarif jam kesmas di Arji. Nah, kemudian pada waktu dibuat-buat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, panik nih. Saat itu periodenya Ibu Siti Fadilah, misalnya. Ya, Ibu Siti Fadilah. Itu panik dikarenakan Pak SBY sudah mau launching 1 Januari 2014. Padahal itu sampai tahun 2013 belum muncul-muncul. Nah, dipanggillah kok ini si konsultan dari universitas ini, dan ternyata tidak mampu. Nah, kemudian yang menyebabkan kenapa nama itu dirubah, ternyata si konsultan itu sudah memasukkan nama DRG, Ina DRG, atas nama hak paten dia. Jadi sudah putus kontrak, dia bikin penelitian, terus hak paten kan Ina DRG itu punya paten dia pribadi. Nah, ketika mau di launching JKN, dia bikin somasi, dia mengancam bikin somasi. Jadi saat itu ya tim bingung nih, kalau kita masuk Ina DRG, maka Kemenkes akan disomasi. Nah, saat itu duduk barenglah dengan Bapak-Bapak Eselon 1 mencari nama lain. Nah, keluarlah nama CBGS, Case Based Group. Jadi kalau tanya kenapa Indonesia berubah sendiri, karena waktu itu ada sedikit dinamika dengan pembentukan tarif Case Based-nya Indonesia, di mana justru konsultannya sudah mempatenkan nama Ina DRG di Kemenkumham. Sehingga kalau dilakukan pendaftaran, maka dia akan mensomasi. Sehingga dicarilah nama lain yang mirip-mirip, maka keluarlah nama CBGS, Case Based Group. Kalau ini Diagnostic Related Group. Jadi teman-teman jangan bingung. Ada istilah case mix, ada istilah DRG, ada istilah CBGS. Intinya dia juga. Cuma yang ini patennya, yang ini generiknya, khusus Indonesia Raya Tanah Air Beta, merah putih kita ini punya gaya sendiri, namanya CBGS. Ya, jadi jangan bingung, ada nama CBGS, ada nama DRG, tapi dua-duanya itu tetap dengan ilmu dasarnya yang generik namanya case mix. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi pada waktu di launching oleh Bapak SBY 1 Januari langsung menggunakan istilah CBGS dan langsung dikenalkan sebagai tarif jaminan kesehatan nasional JKN. Sampai sini bisa ngikutin ya? Ada pertanyaan? Ya, jadi jangan bingung, ada istilah case mix, ada istilah DRG, ada istilah CBGS, itu dia juga termasuk dalam prospective payment method. Ya. Bisa kita lanjut? Sip. Next. Saya akan cerita tentang bagaimana membentuk tarif case mix, tapi hanya clue, karena kalau saya ngerjain, ini bisa 1 semester, ngurusin ginian, asal dikasih data, saya kerjain. Nah, case mix tarif formulation, itu mempunyai the base formulation-nya, dasar formulasinya, itu adalah hospital base rate kali cost kali agent factor. Itu rumus dasar dari case mix. Paham ya? Case mix cost weight kali adjustment factor. Nah, apa itu hospital base rate? Hospital base rate itu adalah biaya rumah sakit. Ini dilakukan hitungannya dengan top down cost dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah seperti itu. Nah, cost weight itu adalah beban biaya yang diberikan pada satu diagnostik. Contoh, rumah sakitnya Dr. Masri misalnya. Ini banyak nih tok. Berapa sih kasus appendektominya? Oh, cuma 0,5%. Kasus jantung dengan operasi ring berapa? Oh, misalnya 2%. Seperti itu.
Itu namanya cost rate. Jadi semua dikelompokkan berdasarkan diagnosis. Ya. Adjustment factor itu adalah faktor penyesuaian yang diberikan oleh pemegang dana terhadap tarif ini, terhadap pemberlakuan. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan atau Kementerian Kesehatan. Jadi seperti kebijakan negara. Kalau saya bikin untuk rumah sakitnya Dr. Frederick misalnya, yaitu kebijakan direksinya. Saya mau bikin untuk rumah sakitnya Dr. Iwan misalnya, itu untuk rumah sakitnya. Jadi kebijakan dari pemangku pengambilan keputusan. Nah, karena jaminan kesehatan nasional ini adalah program negara, maka keputusan adjustment faktornya itu dari Kementerian Kesehatan dan lebih utamanya pemilik dana Kementerian Keuangan. Nah, ketika dihitung, ini saya sempat hitung nih. Saya sempat hitung Jamkesmas saya ngikut, 2016 saya masih ngikut, 2018 ikut. Kementerian Keuangan menetapkan adjustment faktornya itu 0,7. Hanya 70% dari total itu. Jadi kalau pertanyaan berapa sih tarif rumah sakit? Pasti kurang 30%. Karena adjustment faktornya 30%. Itu dulu ya. Kita lanjut mungkin jam berapa? Ini udah azan maghrib. Kira-kira jam berapa kita gabung lagi? 19.30 mungkin, Bu. Baik, 16.30 ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam.